punya ya Pak. Tisung gitu ya. Ini memang diimpor secara besar-besaran dari Tiongkok gitu ya. Jadi ini jumlahnya sangat banyak. Dulu dan ditemukan di situ satu karung. Satu karung uang kepeng. Itu masih ada tali-talinya gitu Pak ya? Masih utuh. Masih utuh, ada merengkel-merengkel tali-tali gitu Pak ya. Iya. Nah. Para petinggi kerajaan, orang-orang kaya banyak Pak yang dikumpulkan ini Pak ya. Banyak. Oh iya, banyak sekali Pak ya ini. Loh iya, ini baru ditemukan ini Pak kok. Masih basah. Loh ada hiasan-hiasan yang cukup menarik dari sebuah terakota ini Pak ya. Nah iya, loh ini juga terakota yang sangat banyak Pak ya. Iya. Iya banyak sekali dan sangat indah. Jadi motifnya ini mencitrakan sebuah ketenangan batin dari seorang pemahatnya gitu ya. Kalau gerusa-gerusu kan nggak bisa. Kalau kemudian tidak ada ketenangan batin, kemudian menjaga hawa nafsu yang tenang ini, hal-hal sekecil ini dipahatkan dengan motif sekecil ini hanya kemudian orang-orang yang memiliki ketenangan, kejernihan hati saja yang bisa kemudian memahat sedetail ini Pak ya. Luar biasa ini Pak. Kalau ditimbang biasa, ini berapa kilo kira-kira Pak? Kemungkinan itu sekitar 5 kiloan. Sekitar 5 kilo ini Pak ya. Luar biasa, setengah kilo. Kemudian diduga ini lubang untuk mengikat tali gitu Pak ya. Pada masa waktu itu misalnya tidak tali rafia seperti ini, mungkin tali yang lebih besar Pak ya. Tambang biasanya. Biasanya tambang Pak ya. Tambang. Coba mungkin dipraktekkan gitu ya. Ada tali yang lebih kecil Pak ya. Panjang banyak tali Pak di sini Pak ya. Oh bekas apa ya? Oh bekas kerupuk. Nah ini Pak sudah Pak ya. Coba. Jadi teman-teman, kemungkinan pada masa kerajaan Majapahit itu ada sekutas tali, biasanya terbuat dari ijuk, atau mungkin kulit itu Pak, biasanya untuk tali-tali bumi itu kulit bendo itu loh. Nah kulit bendo ya. Pohon waru. Pohon waru bisa gitu ya. Terus kemudian diikat gini Pak ya. Terus kemudian timbangannya waktu itu misalnya mau menimbang Pak? Menimbang padi atau apa gitu. Berarti dengan bantuan tongkat Pak ya dulu berarti ya. Tongkat. Itu Pak, tongkat itu Pak, panjang Pak itu Pak ya. Oh, dengan tongkat. Di sini ada mungkin cantolan gitu ya, cantolan di atas gini ya mungkin Pak. Dicantolkan, terus diangkat gitu Pak. Berarti padinya di sana. Seperti ini cara menimbangnya. Kemungkinan Pak ya. Kemungkinan segini. Berat Pak ini. Sekitar berapa? 5 kiloan. Jadi luar biasa sekali ini temuan-temuan yang kita akan bisa menginterpretasi bagaimana kemudian pola-pola ekonomi pada masa kerajaan Majapahit, pola-pola kehidupan sosial. Sosial ekonomi tentunya ya pada masa kerajaan Majapahit, bagaimana cara kemudian menimbang. Jadi ini adalah salah satu maknanya adalah keadilan gitu ya. Jadi baik itu kemudian saudagar dengan masyarakat, misalnya petani dalam membeli hasil pertaniannya itu tidak langsung kemudian dijarah atau apa, tapi ditimbang dengan timbangan yang sangat adil gitu ya, untuk menunjukkan berat dan harganya. Nah tentunya itu. Dan pada masa kerajaan Majapahit sistem moneternya adalah menggunakan mata uang emas dan perak. Ada istilah swarna, masa, kupang, satak, kati, darana. Ini adalah satuan-satuan mata uang emas dan perak. Namun untuk transaksi kecil biasanya beli gorengan gitu Pak, atau beli kan kalau menggunakan mata uang emas dan perak ini harganya terlalu mahal. Iya, karena satu uang swarna itu bisa membeli 1 ekor kambing. Nah, otomatis bingung kalau ini digunakan untuk membeli gorengan, sayuran, beras, garam. Nah ini kemudian Majapahit dalam perkembangan perdagangan menggunakan uang kepeng Pak. Apa punya kial katanya?
Pak Haryanto. Ya itu Pak, menggunakan uang kepeng yang diimpor dari Tiongkok, yang terbuat dari tembaga, terbuat dari perunggu gitu. Nah ini, punya Pak Haryanto. Lah ini teman-teman. Jadi sistem uang kepeng Tiongkok ini ya dari berbagai macam dinasti, ada dinasti Ming, dinasti Yuan, ya, dinasti Song, gitu ya. Ini memang diimpor secara besar-besaran dari Tiongkok gitu ya. Jadi ini jumlahnya sangat banyak. Dan ditemukan di situ satu karung. Satu karung uang kepeng itu masih ada tali-talinya gitu Pak ya. Masih utuh, ada merengkel-merengkel tali-tali gitu Pak ya. Nah, uang iya di ronce ya. Nah, jadi uang kepeng Tiongkok ini memang harganya itu tidak terlalu mahal, sehingga untuk pembelian itu biasanya ini diikat dalam utas tali yang biasanya ada 25 keping yang dikenal dengan selawe. Satu lawe Pak, selawe itu aslinya itu 25 keping selawe. Lawe itu adalah tali yang terbuat dari kain, lawe Pak ya. Nah seperti ini tuh diikat dalam 25 keping, itu namanya selawe, satu lawe ya, sehingga nama selawe itu masih digunakan hingga saat ini ya. Setelah 24 itu seharusnya kan 25, tapi di bahasa Jawa setelah 4 lekur itu bukan 5 lekur, melainkan selawe satu lawe. Kemudian kalau 50 butir itu kan setelah petang puluh seharusnya 50 kan Bang Ganggu, tapi seket itu berasal dari kata seikat, satu ikat, seikat itu berasal dari, sehingga kemudian selawe, seikat itu merupakan bahasa-bahasa yang muncul sejak masa kerajaan Majapahit yang dilatar belakangi oleh ini kumpulan dari koin kepeng Tiongkok yang diikat dengan lawe atau dengan tali, seikat dari seket atau selawe itu Pak ya. Jadi ini adalah sistem moneter pada masa kerajaan Majapahit ya, untuk pembelian transaksi kecil. Teman-teman, itu memang Majapahit menggunakan koin kepeng ini ya. Jadi luar biasa Pak, temuan-temuan yang sangat luar biasa sekali. Jadi teman-teman ini ya, jadi ini tidak memiliki makna batu saja yang keras tentunya Pak ya, tapi leluhur kita memilih batu sebagai bahan ini adalah agar generasi yang akan datang itu bisa menyaksikan, agar tidak mudah lapuk, tetap bisa abadi, karena batu itu lambang keabadian. Dan yang sangat penting sekali itu ya, ada nilai-nilai keadilan, nilai-nilai perdagangan, nilai-nilai timbangan, itu adalah sosial ekonomi kemasyarakatan pada masa kerajaan Majapahit. Juga nilai-nilai pendidikan, edukasi, serta nilai-nilai pengetahuan ya, pengetahuan pendidikan, ada dituliskan angka tahun di sini. Artinya ketika leluhur kita membuat ini, kemudian diberikan angka tahun dengan angka Jawa kuno 1400 Saka atau tahun 1478 Masehi, ini menandakan sebuah masyarakat yang tidak melupakan waktu ya Pak ya, yang menjaga waktu agar untuk menjaga masa. Artinya sejarah itu harus tetap harum. Artinya orang-orang yang berlaku kebaikan, kejujuran itu akan diingat oleh leluhur kita, cucu kelak gitu ya, anak cucu kelak. Begitu juga orang-orang yang berbuat kejahatan di masa yang lampau, maka anak cucu kita akan mengingatnya, dan itu sesuatu yang sangat merugikan di yang akan datang gitulah. Itu sesuatu yang dipahami oleh leluhur, sehingga kemudian leluhur itu ketika datang ke makam untuk menghormati leluhurnya, ke candi-candi, untuk menghormati rajanya, itu senantiasa membawa wewangian Pak ya, bunga-bunga yang wewangi, itu agar kemudian kebaikan-kebaikan atau nama harum dari leluhurnya itu terus dikenang. Dan itu menjadi pelajaran bagi kita semua, agar di kehidupan ini senantiasa berbuat kebaikan, sehingga kemudian kita meninggalkan sebuah keharuman nama baik gitu Pak, dan jauh dari kemudian nilai-nilai yang buruk ya, karena itu semuanya akan diingat oleh generasi yang akan datang atau anak cucu kita kelak. Luar biasa Pak Haryanto atas waktu dan kesempatannya. Semoga semakin semangat kemudian untuk mengumpulkan berbagai macam artefak-artefak yang ada di lapangan ya. Luar biasa Pak Haryanto ini mengumpulkan berbagai macam artefak-artefak penting, baik itu yang terbuat dari tanah liat atau tembikar, baik terbuat dari batu maupun terbuat dari pecahan keramik Tiongkok, di sawah-sawah, di sungai-sungai, di kebun-kebun dikumpulkan Pak ya. Nah, luar biasa sekali, semoga bermanfaat.